Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nanda Prayuda. Jadi pada kesempatan sebelumnya itu kita telah mengkaji tentang sedikit konsep-konsep dasar standarisasi ya, tentang standarisasi, kemudian tentang titrasi, jenis-jenis titrasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang sedikit lagi konsep standarisasi ya. Maka daripada itu langsung saja kita mulai. Kita akan masuk kepada konsep standarisasi. Kemarin kita telah mengkaji dan menyatakan bahwasanya standarisasi itu merupakan kegiatan di mana kita menentukan konsentrasi suatu larutan standar itu dengan menggunakan larutan standar yang konsentrasinya itu telah diketahui secara pasti. Nah, jadi pada standarisasi ini melibatkan pada kegiatan-kegiatan titrimetri ya. Jadi biasanya satuan yang digunakan pada titrimetri itu biasanya dapat normalitas dan molaritas. Nah, untuk konsep normalitas bisa dilihat di sini, bisa diklik kembali, dan untuk konsep molaritas itu juga dapat teman-teman klik di sini kembali. Nah, kemudian kita akan mengkaji tentang titrasinya. Setiap kegiatan titrimetri, kegiatan titrasi, larutan standar itu kan harus distandarisasi terlebih dahulu. Nah, jadi misalnya kita menggunakan larutan standar NaOH. NaOH itu harus distandarisasi dengan asam oksalat setiap kita akan melakukan analisis. Misalnya kita melakukan analisis penentuan kadar asam asetat dalam cuka makan hari ini. Kemudian hari besoknya kita akan menganalisis kadar asam asetat dalam cuka makan kembali. Maka hari ini kita melakukan standarisasi NaOH, hari esoknya kita juga harus kembali melakukan standarisasi NaOH. Kenapa demikian? Karena larutan standar NaOH itu merupakan larutan standar sekunder. Jadi setiap konsentrasinya itu dapat berubah-berubah kapan-kapan ya. Maka daripada itu harus dilakukan standarisasi rutin sebelum digunakan. Oke, kemudian kita akan mengkaji tentang titrasi ya. Kemarin kan ada secara garis besar titrasi metatetik, titrasi pengendapan, titrasi pengompleks, dan titrasi redoks ya. Yang pertama kan kita kaji tentang titrasi metatetik ya. Titrasi metatetik itu maksudnya merupakan titrasi penggantian ion. Maka maksudnya yaitu anion bergabung dengan kation, kation bergabung dengan anion ya, seperti itu. Contoh untuk titrasi metatetik ini berlaku titrasi asam basa, asidimetri, dan alkalimetri. Nah, asidimetri kita lihat dari asid ya. Asid artinya asam. Artinya di sini kita menggunakan larutan standar asam. Nah, jadi pengertian asidimetri merupakan kegiatan menentukan suatu konsentrasi analit dalam sampel itu dengan menggunakan larutan standar asam. Contohnya kita menggunakan larutan standar HCl, menggunakan larutan standar asam asetat, menggunakan larutan standar asam oksalat. Nah, apa contoh titrasi asidimetri? Contohnya kita standarisasi NaOH dengan asam oksalat, NaOH dengan asam oksalat. Walau biasanya kan larutan standar itu berada di buret ya. Larutan standar berada di buret sebagai titran. Namun berbeda dengan kasus kali ini ya. Kasus kali ini larutan standarnya berada di Erlenmeyer asam oksalat, yang dimana 10 mili asam oksalat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, teliti, ditambahkan aquades, ditambahkan indikator PP, dititar dengan NaOH. Jadi tujuan kita melakukan ini merupakan untuk menentukan konsentrasi NaOH. Walaupun NaOH yang diburet, karena kita ingin menentukan konsentrasi NaOH, larutan standar yang kita gunakan larutan standar asam oksalat, bukan larutan standar NaOH. Di sini larutan NaOH belum menjadi larutan standar. Nah, untuk titrasi metatetik telah kita jelaskan tadi ya. Kan titrasi penggantian ion, asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Contohnya NaOH ditambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. 2 NaOH ditambah H2C2O4 menghasilkan Na2C2O4 ditambah 2H2O. Tadi kan asidimetri, kemudian ada alkalimetri, alkali basa ya. Jadi pengertian alkalimetri itu merupakan kita satu kegiatan menentukan konsentrasi suatu sampel itu dengan menggunakan larutan standar basa. Contohnya kita standarisasi HCl dengan natrium boraks.
Kan standarisasi HCl dengan natrium boraks, larutan standar di sini merupakan larutan standar natrium boraks. Contoh lainnya ya, kita penentuan BaOH ya, penentuan BaOH 2 kali itu di dalam air parit misalnya. Itu kan dengan menggunakan larutan standar HCl. Nah, jadi di sini itu namanya metode asidimetri. Jadi harus kita ingat ya, asidimetri itu larutan standarnya asam, alkalimetri larutan standarnya basa. Oke, kemudian yang kedua kita masuk kepada titrasi pengendapan. Untuk titrasi pengendapan ini sering kita disebut dengan presipitimetri ya. Ini berlaku pada titrasi argentometri. Argentometri ada cara Mohr, cara Fayes, dan cara Volhard. Untuk yang simpelnya yang banyak dilakukan di lapangan, cara Mohr ya, cara Mohr dengan menggunakan larutan standar AgNO3. AgNO3 ditambah NaCl itu menghasilkan AgCl ditambah NaNO3. AgCl berendapan putih ya, berendapan putih. Kemudian kelebihan Ag itu dititar dengan indikator kalium kromat ya. Ag2CO4 ini berwarna merah bata ya. Jadi ini titik akhir titrasi pada titrasi argentometri berwarna merah bata. Kemudian titrasi yang ketiga itu titrasi pengkompleks, titrasi kompleksometri. Ini maksudnya itu titrasi itu antara titran dan titrat itu membentuk senyawa kompleks sehingga berwarna. Kemudian titrasi redoks. Kalau titrasi redoks itu ini merupakan titrasi yang melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi ya antara titran dan titrat. Itu diantaranya ada contohnya titrasi permanganometri, titrasi iodometri, titrasi iodimetri, nah serimetri, nah seperti itu. Jadi untuk lebih mempermudah metode titrasi itu ada banyak ya. Yang pertama titrasi asidimetri itu kita menggunakan larutan standar asam. Kemudian titrasi alkalimetri kita menggunakan larutan standar basa. Titrasi argentometri kita menggunakan larutan standar AgNO3. Kemudian kalau titrasi permanganometri itu kita menggunakan larutan standar kalium permanganat. Kalau titrasi iodometri itu kita menggunakan larutan standar natrium tiosulfat. Kalau titrasi iodimetri itu kita menggunakan larutan standar iodin ya. Jadi seperti itu konsep dasar tentang standarisasi dan titrasi yang sedikit aku tambahkan. Jika ada teman-teman yang merasa pendapat aku kurang tepat atau teman-teman ingin menambahkan, atau jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dapat di kolom komentar, forum diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk support channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kembali kepada teman-teman sekalian yang menonton bahwasanya pernyataan dari aku itu belum tentu